Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-hujjah al-imam Ahmad Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-babur rabi' fil imamati wal qudwati wa fi arkanis salah wa ba'da salam wa 'alal imami wa dhaifu qabla as-salati wa fil qira'ah. Ammal wadhaifu allati hiya qabla as-salah fasittatun awwaluha an la yataqaddama lil imamah 'ala qaumi yakrahuna fa in ikhtalafu kana an-nazaru ila al-aktsarin fa in kana al-aqallun hum ahlul khair wad din fan nazaru ilaihim aula. Wa fil hadits thalathatun la tujawizu salatuhum ru'usahum al-abdul abiqu wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Wa kama yunha an taqaddumihi ma'a karahatihim fakadzalika yunha anit taqdimati in kana wara'ahu man huwa afqahu minhu illa idzam tana'a man huwa aula minhu falahu taqaddum fa in lam yakun syai'un min dzalik falyataqaddam mahma quddima wa 'arafa min nafsihi al-qiyama bi syurutil imamah wa yukrahu 'inda dzalikal mudafa'ah ila akhir. Makna daripada kalam Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Bab keempat mengenai menjadi imam dan makmum. Dan bagi imam ada tugas-tugas sebelum sembahyang. Ada tugas-tugas imam yang mesti dilakukan dalam bacaan, dalam rukun-rukun sembahyang, dan sesudah salam. Ada gawian-gawian imam nang belain lawan gawian-gawian makmum. Adapun tugas-tugas imam sebelum sembahyang maka ada 6, yaitu seseorang janganlah maju menjadi imam atas suatu kaum yang mereka tidak menyukainya. Jangan hendak jadi imam kalau orang kada ketuju. Jadi sebelum menjadi imam mesti dahulu kita ada kepastian bahwa yang di belakang ini makmum ini ketujuh amun aku jadi imam. Janganlah maju menjadi imam atas suatu kaum yang mereka tidak menyukainya. An la yataqaddama lil imamah ala qaumin yakrahunahu. Jika mereka berselisih maka dipandang kepada orang-orang yang paling banyak. Misal makmumnya ada 10, nang saikung sekelompok katujuh si pulan jadi imam, sekelompok kada katujuh pulan jadi imam. Nah, ambil kelompok nang terbanyak. Ba-6 nang katujuh, 4 nang kada katujuh, selamat sudah. Namun jika orang yang lebih sedikit itu ahli kebaikan dan ahli agama, maka memandang kepada mereka itu lebih utama. 10 jamaahnya, tapi 10 itu berdua ada nang pina alim orangnya. Nang alim itu ketujuh, amun aku jadi imam, nang 8 orang awam itu kada ketujuh. Nah, umpati nang berdua nang alim itu lebih utama diperhatikan. Adapun jika orang yang lebih sedikit itu ahli kebaikan dan ahli agama, maka memandang kepada mereka itu lebih utama. Di dalam hadis salasatun la tujawizu salatuhum ru'usahum al-abdul abiqu
wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha wa imamun amma qauman wa hum lahu karihun. Artinya 3 macam golongan manusia, salat mereka tidak melewati kepala mereka. Salat mereka tidak melewati kepala mereka. Artinya sembahyangnya kan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahyangnya ditolak oleh Allah. 3 kelompok manusia ini. Siapa orangnya yang 3 macam itu? Yaitu hamba sahaya yang melarikan diri, budak yang melarikan diri daripada tuannya. Selama dalam pelarian, si budak hamba sahaya ini sembahyangnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, istri yang suaminya marah kepadanya. Perempuan yang sedang bertengkar dengan suaminya. Perempuan nang parahatan kada betaguran lawan lakinya. Perempuan nang rahatan bahual lawan lakinya. Sembahyang Allah kada menerima juga sembahyangnya. Jadi jangan hendak sembahyang dahulu bila kada betaguran lawan laki. Usahakan ridha dahulu laki, hanyar mangkat takbir parahatan bahual itu sembahyang kada apa-apa. Allah kada menerima sembahyang. Kada lewat daripada kepalanya sembahyangnya. Istri yang suaminya marah kepadanya. Yang ketiga, dan imam yang mengimami suatu kaum sedangkan mereka tidak menyukainya. Orang ketujuh bersorong hendak jadi imam. Orang menyuruh kada, orang kada ketujuh datang naik jadi imam. Nah, sembahyangnya itu ingat kepalanya aja kalau sampai lebih pada itu. Sebagaimana dilarang majunya imam yang mereka tidak menyukainya, maka demikian juga dilarang maju seseorang untuk jadi imam. Artinya jika di belakangnya ada orang yang lebih alim daripadanya. Kalau makmum ini ada yang lebih berilmu daripada kita jangan hendak naik jadi imam. Jangan hendak maju jadi imam. Kalau kita tahu di belakang ini ada orang yang lebih berilmu daripada kita. Kecuali jika orang yang lebih utama daripadanya itu menolak. Nah, kecuali orang yang lebih alim itu kada hakun jadi imam menyuruh kita. Nah, anyar kita naik jadi imam. Kecuali jika orang yang lebih utama daripadanya itu menolak, maka orang tersebut boleh maju. Jika tidak ada sesuatu dari hal itu, maka hendaklah ia maju manakala ia disuruh maju dan mengetahui syarat-syarat imam ada pada dirinya. Kalau kita orang ketujuh kita ini jadi imam, orang yang lebih alim pada kita pun menyuruh kita jadi imam, dan kita tahu bahwa kita ini punya ilmu untuk menjadi imam, nah majulah kita jadi imam. Jika tidak ada sesuatu dari hal itu, maka hendaklah ia maju manakala ia disuruh maju dan mengetahui syarat-syarat imam ada pada dirinya. Dan ketika itu makruh untuk menolak. Orang ketujuh kita ini jadi imam, dan kita ada punya ilmu untuk jadi imam itu. Disuruh orang jadi imam kada mau, nah makruh menolak itu.
Telah dikatakan sesungguhnya suatu kaum saling menolak untuk menjadi imam setelah iqamah, maka ditenggelamkan mereka itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah kejadian rupanya bahwa suatu kaum ini batu tunjulan jadi imam. Bisa kong ikam ini sudah kamat sudah batu tunjulan jadi imam. Akhirnya Allah marah, Allah tenggelamkan semuaan itu. Apa yang diriwayatkan dari saling menolak untuk menjadi imam di antara para sahabat radhiyallahu anhum, maka sebabnya adalah mereka mengutamakan orang yang dipandangnya lebih utama untuk itu. Sahabat Nabi itu batu tunjulan jadi imam karena mereka menganggap Sayyidung lebih utama daripada dirinya, Sayyidung lebih utama daripada dirinya, lalu batu tunjulan. Atau mereka takut diri mereka lupa dan bahaya menanggung salat mereka. Karena sesungguhnya imam-imam itu para penanggung. Imam ini menanggung orang nang kalupaan, imam menanggungnya. Menanggung orang nang kali cukup bacaan Fatihahnya karena masbuk, imam nang menanggungnya. Ini tugas imam ini berat. Karena sesungguhnya imam-imam itu para penanggung, dan barangkali orang yang tidak terbiasa untuk itu, maka hatinya sibuk dan keikhlasan di dalam salatnya menjadi kacau karena malu kepada orang-orang yang mengikut, lebih-lebih dalam menyaringkan bacaan. Maka sebab-sebab dari jenis ini menjadi salah satu pemeliharaan diri untuk menjadi imam. Jadi tugas yang pertama seseorang yang hendak jadi imam tadi, pertama adalah bahwa makmum ini senang kalau dia jadi imam, dan dia mengetahui dirinya punya ilmu untuk menjadi imam. Yang kedua, apabila seseorang disuruh memilih antara azan dan menjadi imam, maka sayogianya ia memilih menjadi imam. Pilihan, jadi imam kah, jadi muazzin kah? Baik, jadi imam. Antara lain baiknya apa? Rasulullah SAW jadi imam. Kalau kita muazzin macam Bilal, nah jadi imam macam Rasulullah. Jadi kalau kita ada pilihan, orang menyuruh pilih antara jadi imam lawan antara muazzin, lebih baik menjadi imam. Apabila seseorang disuruh memilih antara azan dan menjadi imam, maka sayogianya ia memilih menjadi imam. Sesungguhnya masing-masing dari keduanya itu, baik orang azan atau imam, mempunyai keutamaan. Tetapi menghimpun antara azan dan imamah bacaannya, tulisannya iqamah nang bujur, tetapi menghimpun antara azan dan imamah adalah makruh. Memburung bang sidin juga, imam sidin juga, tetapi menghimpun antara azan dan imamah adalah makruh. Bahkan sayogianya ia menjadi imam, bukan muazzin. Dan apabila menghimpun itu uzur, bertugas sebagai muazzin ia, sebagai imam ia, itu sudah kada boleh tadi, dimakruhkan, maka menjadi imam adalah lebih utama. Menjadi imam lebih baik daripada menjadi muazzin. Dan berkatalah oleh orang-orang yang berkata azan itu lebih utama karena keutamaan azan yang telah kami nukilkan. Ada pendapat mengatakan bahwa kalau kita disuruh memilih antara azan lawan menjadi imam, ambil azan
karena azan lebih utama. Nah, ada juga pendapat macam itu. Dan berkatalah oleh orang-orang yang berkata azan itu lebih utama daripada imam, karena keutamaan azan yang telah kami nukilkan, dan karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imam dhaminun wal muazzin mu'tamanun. Artinya imam adalah penanggung jawab dan muazzin adalah terpercaya. Mana hakunnya orang terpercaya lawan orang penanggung jawab? Mana kita hakunnya menjadi orang yang terpercaya lawan orang yang penanggung jawab? Tentu lebih baik orang yang terpercaya. Nah, jadi berpedoman kepada hadis ini, sebagian ulama mengatakan bahwa azan lebih utama daripada imam. Kalau kita memilih, baik jadi muazin daripada jadi imam. Karena ujar Rasulullah, imam itu penanggung jawab, sedangkan orang yang azan itu adalah terpercaya. Kenapa orang azan itu terpercaya? Karena amunnya inya bang maghrib orang bukaan puasa, percaya orang. Bang subuh berarti imsak, kadang makan minumnya lagi orang. Nah, orang azan tuh orang non terpercaya. Makanya termasuk dosa yang besar kalau orang nang bang ini kebahapa kada tahu di waktu. Kenapa? Karena menipu orang banyak. Orang bang jam 4 kada tahu waktunya masuk kah, kada bahapa. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa termasuk di antara dosa besar itu adalah orang yang azan sebelum waktunya. Mereka mengatakan pada keimaman itu terdapat bahaya penanggungan. Imam ini tugasnya menanggung. Kalau azan itu kada menanggung. Nya kalau sudah sampai waktunya, sampai jadwal nang ilmu padanya, azan habis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al imam amirun, amir bacaannya. Amirun, fa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Imam itu adalah pemimpin. Pemimpin. Maka apabila ia ruku', maka ruku'lah, dan apabila ia sujud, maka sujudlah. Dan dalam sebuah hadis, fa in atamma falahu walahum wa inna qasa fa alaihi la alaihim. Artinya jika ia imam menyempurnakan, maka pahala baginya dan mereka. Imam sembahyang sempurna, imam sembahyang bagus, baik, sempurna, imam dapat pahalanya, makmum dapat pahalanya. Dan jika ia kurang, imam ini misal kurang, maka dosa itu atas imam, tidak atas mereka makmum. Makmum kada tahu kisahnya. Imam misal imam pas rakaat batal, nah hendak kepada batal supan tarusakan sembahyang, tarusakan sembahyang. Makmum sempurna dapat pahala 27. Imam pak imam dosanya karena kada bepada batal sembahyangnya. Makmum kada tahu urusan itu. Wa inna qasa fa alaihi la alaihim. Artinya jika ia imam menyempurnakan maka pahala baginya itu dan mereka dapat pahalanya, dan jika ia kurang maka dosa itu atas imam, tidak atas mereka. Jadi lebih baik azan, artinya ini masih orang nang berdalih bahwa
muazzin lebih baik daripada imam. Karena imam banyak risikonya macam-macam tadi. Dan karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin. Allahumma arsyidil a'immata waghfir lil muadzinin, artinya ujar Nabi, ya Allah, berilah petunjuk bagi para imam dan ampunilah orang-orang yang azan. Orang yang azan didoakan Nabi diampuni dosanya. Sedangkan imam didoakan Nabi agar dapat petunjuk. Ampunan itu lebih utama untuk dituntut. Karena bahwasanya petunjuk itu dimaksudkan untuk memperoleh ampunan. Kalau muazin langsung dimintakan ampun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan imam kada dimintakan ampun oleh Nabi. Jadi lebih baik azan daripada imam, ujar pendapat ini. Dan di dalam hadis lagi disebutkan man azzana, bacaannya. Di sini man amma kalau nih. Nang bujurnya man azzana. Man azzana fi masjidin sab'a sinin wajabat lahul jannah. Man azzana fi masjidin sab'a sinin wajabat lahul jannah. Bila hisabnya itu lebihan. Bila hisabnya lebihan. Wa man azzana arba'ina amman dakhalal jannah bighairi hisab. Artinya barang siapa menjadi muazzin di masjid selama 7 tahun. Nah, jadi muazzin di masjid 7 tahun. Maka wajib surga baginya. Nang kada bagajih muazzinnya, nang kada bahunur. Amunnya bahunur, hunur topang sudah surganya. Barang siapa menjadi muazzin di masjid selama 7 tahun maka wajib surga baginya. Ingat situ. Sambungannya, dan barang siapa azan selama 40 tahun maka ia masuk surga tanpa hisab. Jadi kalaunya 7 tahun jadi muazzin masuk surga. Cuma apakah lewat neraka atau langsung kada tahu lagi. Cuma yang jelas orang ini mati dalam keadaan Islam. Kenapa? Karena amunnya mati dalam keadaan kada Islam pada bakal ke surga seumuran. Kalau Nabi mengatakan bahwa orang yang azan 7 tahun di masjid itu pasti surga, berarti dia mati pasti beriman. Masalahnya banyak maksiat kena ke neraka dahulu itu lain lagi kisahnya. Yang jelasnya mati beriman dulu. Nah kalau dia 40 tahun menjadi muazzin di masjid, 40 tahun jadi muazzin, nah itu hanya masuk surga tanpa dihisap lagi. Nah ini keutamaan orang azan. Jangan jadi imam ada dencam itu. Kalau azan ada yang Nabi mengatakan sekian tahun azan ini surga. Nah oleh karena itu dinukil dari sahabat radhiyallahu anhum bahwa mereka saling menolak untuk menjadi imam. Jadi ada 2 pendapat. Imam Ghazali menerangkan kepada kita ada 2 pendapat bahwa sebagian mengatakan imam lebih utama, lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada muazzin. Pendapat yang kedua, muazzin lebih baik, lebih banyak pahalanya daripada imam. Kedua-duanya makruh digabungkan.
Nah, lalu Imam Ghazali mengambil keputusan daripada dua pendapat khilaf tadi. Yang sahih kata Imam Ghazali, yang benar, bahwasanya menjadi imam itu lebih utama. Jadi imam itu lebih utama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan imam-imam setelah mereka mengekali atas menjadi imam. Nah, tentu paling baik nanti kita mengekali jadi imam. Memang di dalamnya terdapat bahaya. Jadi imam itu lebih baik daripada azan. Memang dalam jadi imam itu ada bahayanya, menanggung umat. Keutamaan bersama bahaya. Itu kada berpisah. Makin tinggi kedudukannya, makin tinggi juga risiko bahayanya. Makin banyak pahalanya, makin banyak juga bahayanya. Sebagaimana martabat kepemimpinan dan kekhilafahan itu lebih utama. Orang jadi presiden, orang jadi pemimpin itu lebih utama daripada rakyat jelata. Tapi risikonya, bahayanya orang jadi presiden lebih berat daripada rakyat jelata. Tapi kalau abdalnya, mana abdalnya presiden lawan rakyat? Lebih abdal jadi presiden, lebih abdal jadi bupati. Walaupun risikonya pun lebih berat juga orang jadi pemimpin itu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaumun min sultanin adilin afdalu min ibadati sab'ina sanatan. Artinya sungguh satu hari dari sultan yang adil itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun. Ada yang mengatakan riwayat 60 tahun. Jadi orang jadi pemimpin, jadi bupati contohnya, nang adil, walaupun kada banyak sembahyang sunat, walaupun kada banyak membaca Quran, sehari inya itu lebih abdal daripada ibadah rakyat 60 tahun atau 70 tahun. Asal sidin adil. Risikonya tinggi orang jadi pejabat ini tuh. Tapi fadilatnya pun, pahalanya pun ganal aja amunnya bujur. La yaumun min sultanin adilin abdalu min ibadati sab'ina sanatan. Artinya sungguh satu hari dari sultan yang adil itu lebih utama daripada ibadah 70 tahun rakyat jelata. Artinya kita jungkang ruwat 70 tahun beribadah melulu hidup. Sidin sehari aja sama nilainya. Tetapi di dalamnya terdapat bahaya. Sehari aja imam itu berbuat nang kada adil, sama lawan maksiat rakyat jelata 70 tahun, 60 tahun. Pepalingannya. Oleh karena itu wajib mendahulukan orang yang lebih utama dan orang yang lebih alim untuk jadi imam itu atau jadi pemimpin tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, a'immatukum syufa'aukum aw qala wafdukum ilallah fa in aradtum an tuzakku salatakum faqaddimu khiyarakum. Artinya ujar Nabi kita, imam-imam kalian adalah orang-orang yang akan memberi syafaat bagi kalian. Atau beliau bersabda, utusan kalian kepada Allah. Imam-imam sembahyang kita ini adalah juru bicara kita di hadapan Allah. Ibarat kita rombongan ini bertemu lawan orang besar, imam ini juru bicaranya, kita di belakang ini berunggur saja.
Maka jika kalian ingin mensucikan salat kalian, maka dahulukan orang-orang pilihan kalian. Jadi yang jadi imam itu orang-orang pilihan kalian. Pilihan dari segi ilmunya cukup, bacaannya cukup, akhlak kelakuannya sehari-hari cukup. Orangnya alim, orangnya bacaannya bagus, tapi akhlak kelakuannya sehari-hari dalam muamalah kada bagus, kada kawa diulah imam. Bacaannya bagus, orangnya alim, tapi kelakuannya mau menguli orang, mau mendustai orang, mau mengingkar janji lawan orang, kada kawa diulah imam. Kenapa? Itu bukan orang pilihan nang patut untuk jadi kepala rombongan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian salaf berkata, setelah para nabi tidak ada yang lebih utama daripada para ulama. Dan setelah ulama tidak ada yang lebih utama daripada para imam-imam salat. Karena mereka berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dan makhluknya. Ini nabi dengan kenabiannya, ini ulama dengan ilmu, dan ini imam dengan tiang agama, yaitu salat. Jadi imam ini sekarang penghubung kita kepada Allah. Imam yang bertugas menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hujjah ini, dengan dalil ini, para sahabat Rasulullah berdalih dalam mendahulukan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa anhum untuk menjadikan khalifah. Mereka berkata, kami berpikir maka tiba-tiba salat itu adalah tiang agama, maka kami memilih bagi dunia kami orang yang diridhai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi agama kami. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umat Islam, para sahabat Nabi waktu itu bingung memilih siapa pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pengganti Nabi, pemimpin? Ada yang menghendaki Umar bin Khattab. Karena ujar Nabi, andai kata ada Nabi sesudahku, niscaya Umar itu patut jadi Nabi. Andai kata sesudahku ada Nabi, Umar itu jadi Nabi. Ujar Nabi kita. Jadi ujar sahabat, kalau Nabi kita Umar lah yang patut pengganti Rasulullah. Ada yang mengatakan lagi yang patut mengganti Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Karena Nabi kita bersabda, Ali itu dengan aku menempati Harun dengan Nabi Musa. Harun mengganti Musa waktu Nabi Musa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mestinya Ali yang mengganti kedudukan Rasulullah sesudah beliau wafat. Ada sahabat macam-macam pendapat. Nah, ada pendapat sahabat lagi yang patut mengganti Rasulullah adalah Abu Bakar Siddiq. Kenapa alasannya? Karena waktu Rasulullah SAW sakit, Rasulullah kada kawa jadi imam di masjid, Rasulullah menyuruh Abu Bakar jadi imam. Muru Abu Bakrin, perintahkan Abu Bakar, kata Rasulullah, untuk jadi imam. Nah, berarti Rasulullah meridai Abu Bakar itu memimpin kita dalam masalah agama. Rasulullah menyetujui Abu Bakar memimpin kita dalam masalah agama sembahyang. Suruh Abu Bakar jadi imam. Itu kada nyuruh Sayyidina Umar, kada nyuruh Sayyidina Ali, kada nyuruh Sayyidina Utsman, tapi yang disuruh Nabi adalah Abu Bakar. Nah, kalau Rasulullah itu ridha bahwa Abu Bakar pemimpin kita dalam sembahyang, kenapa kita kada ridha Abu Bakar pemimpin kita dalam masalah keduniaan, yaitu kekhalifahan? Nah, oleh karena itu kita memilih Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah, karena Rasulullah sudah mengisyaratkan melalui menyuruh imam dalam sembahyang itu.
dan mereka tidak mendahulukan Bilal. Ada orang nyuruh Bilal jadi khalifah mengganti Rasulullah, berdalil bahwasanya beliau telah meridainya untuk azan. Bilal cuma ditugasi untuk muazzin, Abu Bakar ditugasi untuk imam. Imam pemimpin artinya. Dan apa yang diriwayatkan bahwasanya seorang laki-laki berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah." Qala kun muazzina. Qala la astati'. Qala kun imama. Qala la astati'. Faqala salli bi izail imam. Artinya, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku atas amal yang dengannya saya masuk surga. Beliau bersabda, jadilah muazzin. Kamu jadi tukang azan aja ke surga mati. Ia menjawab, saya tidak mampu wahai Rasulullah. Kada kawa jadi muazzin. Beliau bersabda, jadilah imam. Mun kamu kada kawa jadi muazzin, jadi imam. Ia menjawab, saya tidak mampu jadi imam. Lalu beliau bersabda, salatlah berbetulan dengan imam. Kalau ikam menjadi muazzin kada kawa, jadi tukang imam kada kawa, sembahyanglah di belakang imam. Artinya selalu berjamaah. Nah, barangkali ia seseorang tadi menduga bahwa beliau tidak menyukainya untuk menjadi imam karena azan ditawarkan kepadanya. Dan menjadi imam itu diserahkan kepada jamaah dan mengajukan kepadanya. Kemudian setelah itu ia menduga bahwasanya barangkali ia mampu atasnya menjadi imam itu. Yang ketiga yang perlu dilaksanakan oleh imam sebelum dia menjadi imam, bahwa imam agar menjaga waktu-waktu salat. Maka ia salat di awalnya. Agar ia mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fadlu awalil waqti ala akhirih kafadlil akhirah ala dunia. Artinya keutamaan awal waktu atas akhir waktu adalah seperti kelebihan akhirat atas dunia. Demikianlah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hadis, innal abda la yusalli salata fi akhiri waqtiha wa lam tafuthu wa lamma fatahu min awwali waqtiha khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Artinya sesungguhnya seseorang hamba salat dengan sesuatu, salat di akhir waktunya dan tidak terlewatkan keluar waktu. Dan sungguh awal waktu yang terlewatkan itu adalah lebih baik baginya daripada dunia dan apa yang ada padanya. Jadi imam mesti memelihara awal waktu. Dan tidak sayugianya si imam itu ia mengakhirkan, melambatkan salat untuk menunggu banyaknya jamaah. Tetapi seharusnya atas mereka si imam-imam tadi untuk bersegera agar memperoleh keutamaan awal waktu, di mana itu adalah lebih utama daripada banyaknya jamaah dan pemanjangan surah. Jadi kada usah menunggu banyak orang nang datangan. Kalau sudah ada saya pun berdua, mulai sembahyang menjadi imam. Telah dikatakan apabila datang 2 orang dalam berjamaah, maka mereka tidak menunggu orang yang ketiga. Dan apabila hadir 4 orang pada jenazah, maka mereka tidak menanti orang yang kelima. Kenapa? Untuk memelihara keutamaan fadilat awal waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlambat dari salat subuh. Padahal mereka dalam perjalanan. Beliau terlambat karena bersuci. Maka beliau tidak ditunggu. Dan dimajukan Abdurrahman bin Auf sebagai imam. Maka salatlah ia dengan mereka. Sehingga Rasulullah SAW ketinggalan 1 rakaat.
lalu beliau berdiri memenuhinya, maka kami takut dari yang demikian itu. Maka Rasulullah SAW bersabda, qad ahsantum hakadha faf'alu, artinya sungguh kamu telah berbuat kebaikan seperti demikian maka kerjakanlah. Dalam musafir, dalam perjalanan Nabi dan para sahabatnya, begitu sembahyang subuh Nabi terlambat sirin bersuci, sahabat kumpulan dah kamat yang saya kamat, disuruh Abdurrahman bin Auf jadi imam sembayangan subuh. Nabi terlambat serakaat masbuk. Tuntung salam, Nabi menambah serakaat. Sahabat ini khawatir kalau itu salah. Sekali lagi tuntung sembahyang bagus ya Nabi, seperti itulah kalian perbuat. Artinya apa? Kalau sudah awal waktu sampai, laksanakan sembahyang. Walaupun yang di belakang ditunggu orang yang lebih mulia seperti Rasulullah SAW. Awal waktu. Dan beliau terlambat pada salat zuhur, lalu mereka mengajukan Abu Bakar radhiyallahu anhu sehingga Rasulullah SAW datang. Sedangkan Abu Bakar dalam salat, lalu beliau berdiri di sampingnya. Jadi sahabat-sahabat Nabi pun kalau sudah awal waktu tiba sembahyang. Imam itu tidaklah menunggu muazzin, tetapi muazzin itu yang menunggu imam untuk iqamah. Maka apabila imam datang, ia tidak menunggu yang lain. Tukang azan ini qamat menghadang imam. Kalau imam sudah datang, qamat saja lagi. Yang lain kada perlu ditunggu lagi artinya. Untuk menjaga, memelihara kehormatan, kemuliaan awal waktu. Nah, kemudian yang keempat, tugas-tugas orang menjadi imam pulang. Ia menjadi imam agar ikhlas karena Allah Azza wa Jalla dan menunaikan amanat Allah Ta'ala. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله وذريته بسم الله. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.